Kalau sebelumnya kita aduin HP mid-range di kelas 5 jutaan, kali ini kita mampir ke pasar HP harga 3 jutaan yang lagi rame di pasaran Indonesia. Ada POVA 7 5G, Infinix Note 50 Pro, dan Poco X7 5G. Kita aduin ketiganya lengkap dari desain, performa, tangkapan sinyal internet, layar OS, sampai kameranya. Lengkap. Jadi selamat datang di Beat Battle Royale di mana kita aduin 3 HP yang lagi panas di Indonesia. Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke pengetesannya, pertama kita cek dari spesifikasi masing-masing HP-nya dulu. POVA 7 5G ini pakai chipset Dimensity 7300 Ultimate dengan pilihan storage itu start dari 8128GB dan baterainya pakai 6000 mAh dengan 45 watt charging. Pakai HiOS 15 for POVA out of the box, layarnya IPS 144Hz dan kameranya ini pakai 50MP main kamera sama 13MP selfie. Harga SRP-nya ini start dari 3,1 juta. Infinix Note 50 Pro pakai chipset Helio G100 Ultimate dengan storage 8256GB dan baterai 5200 mAh 90 watt charging. Pakai XOS 15 out of the box, layarnya AMOLED 144Hz dengan 1300 peak brightness-nya. Kameranya pakai 50MP main kamera, 8MP ultra wide, dan 32MP selfie. Harganya dari 3,2 juta. Dan terakhir Poco X7 5G yang chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra dengan pilihan storage 8256GB dan yang kita pakai ini 512GB ya. Baterainya itu di 5110 mAh dengan 45 watt charging. Pakai HyperOS 2 dan layarnya ini pakai AMOLED 120Hz dengan 3000 nits peak brightness-nya. Kameranya 50MP main kamera, 8MP ultra wide, dan 20MP selfie. Harganya ini start dari 3,8 juta. Oke, kita start dari gulat pertama, yaitu body dan desain. Oke, di bagian desain, Infinix ini pakai material yang paling premium di antara dua HP lainnya. Frame-nya ini aluminium dan backdoor-nya juga kaca. Asli, pas genggam itu berasanya kayak HP mahal gitu, 5 jutaan gitu ya. Padahal ini harganya 3 jutaan. Dan bentuk bodinya juga ini unik ya, kurus gitu memanjang kayak HP-nya Sony. Di sisi lain, POVA dan Poco ini sama-sama pakai plastik ya di sekujur tubuhnya. Tapi cuma Poco nih yang dikasih lengkung-lengkung di tiap sisi HP-nya. Jadi nyaman ya pas kita genggam, gak ada tajam-tajam atau sisi yang kaku lah. POVA sendiri ini punya keunggulan di bagian desain. Gue sendiri ini suka ya gitu, cocok sama looks-nya yang ngingetin sama HP Nothing ya dengan LED strip yang kayak begini. Soal bobot, Poco yang paling ringan nih di 189 gram. Dan ternyata POVA ini yang paling berat malah ya, di 209 gram. Sedangkan Infinix yang materialnya itu lebih premium ada di 197 gram. Di antaranya tuh, antara si POVA sama Poco. Nah, buat penggunaan outdoor, Poco dikasih IP rating paling mantep nih ya, di IP68. Artinya kecebur gitu ya, sampai kedalaman 1,5 meter itu masih aman. Sedangkan POVA dan Infinix ini tahan kena sembur air atau hujan gitu ya di IP64. Jadi dari segi body dan desain, Infinix ini yang paling unik ya dengan material dan bentuk yang langka gitu yang kita temuin di HP 3 jutaan. Poco sendiri ini nyaman digenggam dan POVA punya desain yang paling keren. Lanjut kita ke area performa di mana POVA dan Poco sama-sama pakai chipset Dimensity 7300. Sementara Infinix ini ngandelin Helio G100. Oh ya, versi Poco X7 yang kita tes ini pakai RAM yang 12GB ya, jadi yang paling gede memang. Tapi apakah udah pasti menang si Poco? Kita spill dari sisi benchmarkingnya dulu. Antutu dan Geekbench, Poco itu senggol-senggolan lah sama POVA. Beda-beda tipis, sedangkan Infinix ini mantau dulu aja kali ya dari samping gitu dengan skor yang paling kecil. Tapi pas kita tes speed storage ya, ini baru berasa nih Poco unggul di speed sequential write dan read-nya yang sama-sama di 400-an MB per second. Disusul sama Infinix baru POVA, yang mana ketiganya itu sama-sama pakai UFS 2.2 ya. Jadi dari segi benchmark, bener ya, Poco yang paling ngebut. Tapi tetap aja dipepet terus nih sama POVA. Buat tahu mana pemenang sebenarnya untuk performa, kita langsung uji aja real usage-nya yuk. Dari booting HP dulu nih, ternyata yang pertama kali masuk ke lock screen itu POVA ya, baru disusul sama Poco dan terakhir Infinix. Tapi yang seru itu diuji buka aplikasi, yang mana ketiganya ternyata susul-susulan cuy.
Buka kamera ini masih sama-sama cepet, tapi pas buka Maps, Pova yang lebih dulu. Baru disusul sama Poco pas kita buka Instagram, dan Infinix menang pas buka TikTok. Aplikasi online shop kayak Tokopedia dan Shopee, Pova ternyata bisa ngebut nih. Begitu juga dengan Grab ya, Pova bisa masuk cepet, tapi kali ini barengan sama Infinix. Dan Traveloka giliran Pova dan Poco yang masuk barengan duluan. Buat buka game Mobile Legends, Pova emang masuk duluan nih, tapi login akunnya ternyata dicuri sama Infinix. Sedangkan buat game Wuthering Waves, baru berasa Poco yang cepet buat loading gamenya. Buat produktivitas, kita tes render video 2,5 menit ya, dengan dirender pakai output video 4K 30 fps di CapCut. Hasilnya Pova yang kelar paling cepet nih, di 1 menit 50 detik. Baru disusul sama Poco di menit kedua. Dan terakhir Infinix yang ngos-ngosan ternyata ya, buat render video dengan durasi hampir 4 menit loh. Gak nyangka ya, gua kira awalnya Poco nih yang bisa kelar duluan dengan chipset dan storage-nya yang ngebut. Tapi ternyata pas kita uji real life usage-nya, malah Pova nih yang stand out di sini. Oke, belum selesai karena kita tes juga untuk gamingnya. Kita adu lewat Mobile Legends tadi ya dengan settingan Super HD. Hasilnya Infinix yang tadinya kalem-kalem nih di belakang sekarang berasa keluarin ulti ya. Dengan average frame rate itu di 84 fps. Di sisi lain, Pova juga nggak mau kalah nih ya, nembus sampai ke frame rate 90 fps. Sedangkan Poco, ini kenapa jadi loyo ya? Rata-rata frame rate-nya di 56 fps nih. Terakhir kita geber abis ketiga HP-nya pakai game Wuthering Waves dengan settingan balance 60 fps. Dan ketiga HP-nya ini amsyong cuy. Cuma Pova yang pas kita mainin itu masih mendingan lah ya, walaupun average frame rate-nya itu ada di 26 fps. Sedangkan Poco dengan average frame rate yang nggak jauh beda sama Pova, masih ada di bawahnya dikit ya. Tapi memang tiap kali mau keluarin jurus itu kayak nggak responsif aja buttonnya si Poco gitu ya. Dan Infinix, ya udahlah ya. Jadi secara overall bisa dibilang Pova 7 5G yang jadi juara soal performance. Entah buat kita gonta-ganti aplikasi harian, render video lewat CapCut, atau main game. Poco walaupun benchmarknya ini menjanjikan banget gitu ya, tapi pas kita geber kerjaan berat ternyata masih ada di belakang Pova. Ya senggol-senggolan dikit lah. Dan Infinix ini agak sulit ya buat keep up sama kedua HP lainnya. Selama kita geber game tadi, dari segi penggunaan baterai juga kita pantau ya, dan hasilnya kayak begini. Pova ini yang paling irit dengan baterai gedenya di 6000 mAh. Main game 10-15 menit cuma 3% aja penurunan baterainya. Sedangkan Infinix dan Poco ini bisa makan baterai 1-2% lebih banyak buat gaming tadi tuh. Walau gitu, dari sisi charging nih, ini beda cerita. Karena Infinix ini manfaatin charging kencengnya di 90 watt yang bisa isi baterai dari 1% sampai 100% itu dalam waktu 48 menit. Disusul sama Poco yang isi dayanya itu di 45 watt itu dapatnya di 53 menit, dan Pova yang paling belakangan karena tadi ya 45 watt dan kapasitas baterainya juga paling gede di 1 jam 19 menit. Oh ya, nilai plus juga buat Pova dan Infinix yang kompatibel buat wireless charging sampai daya 30 watt. Nice. Tes selanjutnya soal sinyal dan kecepatan internet. Nah, di sini ya, dari segi kompatibilitas dulu nih, Pova dan Poco ini unggul dengan koneksi 5G-nya, sedangkan Infinix yang mentok di 4G sendirian. Pova itu punya 2 SIM slot hybrid ya, jadi yang satu itu bisa diganti ke micro SD card. Sedangkan Infinix dan Poco itu cuma ada 2 slot SIM aja, dan nggak bisa kita masukin micro SD card tadi. Sekarang kita tes internet ketiga HP-nya dengan koneksi 4G dan menggunakan operator XL. Pengetesan ini dilakukan di dalam gedung ya, dan ternyata Pova nih yang paling stabil buat kecepatan download dan uploadnya. Sedangkan Infinix ini sedikit lebih lambat speednya ya, tapi pingnya ini memang lebih kenceng. Kalau Poco download speed dan pingnya yang kenceng, tapi upload speednya ini malah jadi lambat banget nih. Sekarang kita masuk ke bagian layar dan speaker, di mana Infinix dan Poco di sini yang pakai panel paling oke dengan AMOLED ya. Sedangkan Pova ini ngandelin panel IPS. Berarti kurang nih kualitas layar Pova.
Enggak juga, karena kita langsung tes aja nih ya dari segi kualitas layarnya. Nah, untuk kompatibilitas HDR konten, POVA dan Poco ternyata kompatibel dengan HDR di YouTube. Sedangkan Infinix ini nggak muncul ya pilihan HDR-nya. Di Netflix, Poco sendirian yang lengkap kompatibilitasnya dengan Dolby Vision tuh. Dari kualitas warna layar, jujur gue agak bimbang nih sebenarnya. Karena gue pengen pilih Poco, tapi POVA juga bagus ternyata ya buat video atau film yang dominan warna-warna cerah. Layarnya tuh gimana ya, menarik perhatian aja gitu. Sedangkan Infinix ini berasa kayak warnanya di-boost gitu pas kita nonton YouTube. Poco sendiri punya karakter yang agak warm, tapi buat nampilin warna gelap memang AMOLED nih ya, nggak bisa bohong gitu ya. Oh iya, tingkat brightness buat pemakaian outdoor ini ternyata Infinix ya yang paling terang pas kita tes sampingan kayak gini. Tapi rasanya di sini gue akan berpihak ke Poco sih dengan panel AMOLED dan kompatibilitas HDR-nya. Tapi kalau kalian gimana nih? Karena jujur ya, kalau mau cerita, gue galau mau milih IPS karena teknologinya yang udah lewat, tapi dari segi durabilitas seharusnya ini bisa lebih diandelin ketimbang AMOLED atau OLED gitu ya. Selain dari sisi visual, kalau kita cek audio ketiga HP-nya, ternyata POVA punya tingkat volume yang paling tinggi ketimbang dua HP lainnya. Dan kualitas speakernya pun ini bisa dibilang oke ya, walaupun berasa kencang sebelah gitu yang si downfiring speakernya. Tapi fun fact-nya, ini terjadi juga di Infinix ya, yang kencang sebelah tadi. Sedangkan Poco yang menurut gua paling seimbang gitu ya, dari segi kualitas dan tingkat volume speakernya tuh. Lanjut ke bagian user interface, di mana ketiganya ini punya jaminan pembaruan software yang berbeda-beda nih. Poco ini dapat 3 tahun OS update dan 4 tahun security patch, sedangkan POVA dan Infinix sama-sama dapat 2 tahun pembaruan OS dan 3 tahun security patch. Soal garansi sendiri, ini gue mau minta tolong kalian buat bantu ceritain aja pengalaman saat klaim garansi HP Tecno, HP Infinix, dan HP Poco di kolom komentar, oke? Kita saling bercerita aja di sana. Nah, ketiganya ini udah di-update ke UI terbaru atau OS terbaru ya, dan pakai interface bawaannya masing-masing. Tapi yang pertama kali bikin salah fokus, itu jujur interface-nya POVA 7 5G. Dengan high OS for POVA-nya yang ngikutin vibe-nya Nothing OS nih. Bahkan icon style-nya ini dibuat khusus ya, beda banget dari dua HP lainnya nih. Jadi dari segi icon, notification bar, sampai control center, ini cakep ya, dengan ada tambahan IR control juga nih di bagian bawah layarnya. App library-nya juga ini gua nggak expect ada opsi gesture swipe ya, yang mirip kayak di One UI, jadi kita kiri kanan, bukan di scroll gitu. Infinix sendiri ini punya interface yang serupa kayak POVA dengan XOS 15-nya, cuma di bagian warna iconnya aja yang cuma bisa default, atau kita pakai custom icon color bawaannya Android 15 itu juga bisa. Sedangkan Poco dengan HyperOS 2-nya ini punya ketertarikan sendiri di bagian widgets yang unik-unik. Contoh kayak widgets Anabul dan dashboard ini. Nah, buat fitur AI-nya sendiri, POVA dan Infinix ini jauh lebih bervariasi ya. Ada fitur kayak AI Call Assistant, Writing Assistant, AI Wallpaper Generator, banyak lah. Plus ada Voice Assistant yang terkoneksi langsung ke DeepSeek AI juga. Sedangkan Poco, ini fitur AI-nya itu banyak di bagian galeri aja. Kayak kita bisa expand, erase, sampai sky tuh, atau gonta-ganti langit. Terakhir kita bahas soal kamera ya, yang mana Infinix dan Poco sama-sama punya 3 lensa ya totalnya di bagian depan dan belakang, sedangkan POVA yang pilihan lensanya paling sedikit, cuma 1 di depan, 1 di belakang. Tapi gimana buat hasil jepretan ketiga HP-nya? Kita langsung cekin aja yuk. Motret pakai kamera utama, Infinix bisa nangkep detail yang paling mantep ya, dengan tekstur botol yang kelihatan banget nih. Motret pakai night mode-nya, Infinix lagi-lagi yang bisa dapetin hasil foto paling tajam. Dan POVA sendiri yang paling terang hasilnya nih ya. Kita coba pakai digital zoom 2x-nya buat motret bunga, dan Infinix win the game nih dengan hasil yang eye-catching. Poco di sini ngeboost warna merahnya jadi pekat banget. Buat dipakai potret sendiri, Poco yang paling natural hasilnya.
Kalau kita cek buat kamera ultrawide, Poco ini lebih dramatis ya, hasilnya dengan shadow yang pekat nih. Sedangkan kalau kita pakai buat foto malam dengan night mode, Infinix yang bisa nangkep hasil lebih terang. Tapi luas tangkapannya nggak selebar Poco memang ya. Dan terakhir buat selfie, Poco bisa dapetin hasil yang paling oke dengan tangkapan yang luas dan skin tone juga natural. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video pakai selfie dari POVA 7 5G, Infinix Note 50 Pro, dan Poco X7 5G ya. Dan di sini gue pakai resolusi yang berbeda-beda dulu nih di antara ketiga HP-nya. Kalau POVA itu pakai di 4K 30, Infinix itu pakai di 2K 30, dan Poco X7 nih yang paling rendah resolusinya di 1080, tapi dia frame rate-nya di 60 fps. Sekarang kita cekin kalau misalkan dinyalain stabilisasinya nih. Nah ini kalau misalkan stabilisasinya udah nyala di POVA dan Infinix. Kalau si Poco sendiri dia nggak ada pilihan buat stabilisasinya ya. Dan ya ini jadi agak ke-crop nih ya buat si POVA dan Infinix. Tapi hasilnya jadi super stabil. Keren banget. Sedangkan Poco ini dari awal itu udah stabil ya, walaupun tanpa ada tambahan opsi stabilisasinya itu. Sekarang kita cek untuk kamera belakang ya, kamera main ya. Nah ini perekaman untuk kamera utamanya ya, dan sama di sini resolusinya beda-beda. Kalau POVA sama Poco itu di 4K 30, Infinix ini masih sama kayak kamera selfie-nya ya, di 2K 30. Jadi kalau misalkan kita lihat, Infinix sama Poco ini kamera depan sama belakangnya konsisten ya dari segi resolusi dan frame rate-nya. Dan ini gue pakai jalan tipis-tipis. Gimana menurut kalian soal kualitas video ketiga HP-nya? Tulis di komen. Oke, setelah kita adu ketiga HP-nya, sekarang udah jelas ya keunggulannya masing-masing. POVA 7 5G ini punya performa yang paling oke, tongkrongan HP juga keren, koneksi sinyal internet juga kuat, dan desain UI ini menarik perhatian ya dengan icon dan fitur AI-nya yang bejibun. Sayangnya, HP ini masih pakai layar IPS dan kameranya aja yang cuma punya 2 lensa masa. Tapi cocok ya buat kalian yang nyari HP gaming atau pengen looks HP yang eye-catching banget. Infinix Note 50 Pro sendiri ini keren di bagian material bodi aluminiumnya dan backdoor kaca. Layar AMOLED-nya juga ini punya rasio yang unik ya, sama kayak HP Sony, dan kecepatan ngecasnya juga paling ngebut. Plus kameranya ini tajam loh hasilnya. Sayangnya memang performa HP ini loyo gitu ya kalau kita ajak gaming atau kerja. Dan sinyal internetnya mentok di 4G aja. Tapi memang cocok buat kalian yang nyari experience pakai HP dengan material dan tampang yang mahal. Sama nyari kamera yang oke di harga 3 jutaan. Terakhir, Poco X7 5G yang all-rounder nih. Oke dari segi performa, layar AMOLED, sisi lengkung juga, bodi paling ringan, nyaman digenggam, dan dukungan update OS-nya ini juga sampai 3 tahun. Dan kameranya juga cakep ya. Sayangnya, desain HP ini entah kenapa berasa old school aja menurut gua. Dan harganya juga yang paling mahal ya ketimbang 2 HP lainnya. Jadi buat yang nyari HP all-rounder nih, harus all-rounder banget di 3 jutaan, ya cocok buat dipertimbangin. Jadi kalau ditanya mana HP 3 jutaan yang paling bagus, menurut gua itu yang Poco X7 5G yang paling all-rounded deh. Dan untuk pemakaian jangka panjang sampai 3 tahun pun ini kita tetap dapat update ya untuk sistem OS-nya. Tapi gimana kalau kalian? Ya, mana HP 3 jutaan yang paling cocok buat kebutuhan kalian saat ini? Dan gue juga mau tahu ya untuk pendapat kalian apakah menarik kalau next-nya kita tambahin sistem poin buat adu HP kayak gini. Tulisin aja di kolom komentar. Kita saling sharing di kolom komentar dan kita saling berbagi aja di sana. Kalau misalkan ada kritik dan saran boleh banget buat ditaruh aja. Nanti kita saling berbagi aja di sana. Sip, thank you guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao. Next kita aduin apa lagi nih ya? Karena ada banyak HP yang baru-baru nih dan yang akan datang ya. Karena kalau nggak salah bentar lagi Motorola ada yang baru nih ya. Terus ada apa lagi ya? Terusin aja di komen.